Oke, blank pisaunya sudah kita bersihkan, sudah disipu. Ini sipu oli atau air, yang penting sudah kelihatan full, penyepuhannya bagus. Langkah selanjutnya kita gagangin. Nah, di sini ada banyak tanduk rusa, dan juga karah ring dari stainless seperti ini. Nah, ini nanti bisa dibuat gagang pisau, sudah dipotong-potong. Ini dua yang sudah saya siapkan, juga sudah saya kasih ring dan saya bor. Nah, untuk belakangnya bisa dikasih tanduk atau kayu. Nah, kalau yang pas bonggolnya itu tidak perlu dipotong, bagus malahan, sudah nutup ini, keras. Jadi tinggal dibentuk, disesuaikan ukuran 12 cm atau 13 cm sampai 14 cm. Nah, pas untuk gagang pisau-pisau kecil segini. Nanti ditambahin ring atau kayu depan belakangnya, jadi ukurannya pas satu genggaman. Tinggal dikasih kayu, dibor atau ring, ukurannya juga pas seperti ini contohnya. Lanjut kita masukkan ya, nanti kita lem. Nah, ini seperti ini. Cakep, pas. Ini juga demikian, pas, tinggal disetel lurusnya.
Kalau ini memang bengkok ya, dia bengkok alami, nggak perlu dirubah apapun, yang penting ini senter lurus.
Alhamdulillah. Bismillah. Oke, alhamdulillah selesai sudah pembuatan pisau dapur. Ada 2 piece. Ini untuk kebutuhan sehari-hari cukup ini. Untuk iris-iris daging, untuk filet, untuk kebutuhan dapur, untuk ngiris terang bulan atau martabak juga bisa. Modelnya soalnya seperti ini. Untuk filet juga masuk model seperti ini. Bukan model strike, jadi lurus saja, kecil memanjang. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya pisau ini kita buat blank, terus gagangnya dari tanduk rusa seperti ini sudah dipotong-potong. Nanti bagian belakangnya bisa ditutup dengan tanduk kerbau ataupun pakai kayu kalisono keling atau kayu johar. Terus pakai karah yang ukuran kecil karena ini dimensinya kecil ukurannya, diameternya. Nah, pakai yang ukuran segini. Ini stainless pas. Ada banyak ukuran sih, yang ada yang untuk golok juga, ada yang untuk pisau yang ukuran tanggung, ada yang kuningan, ada yang diukir juga. Nah ini, kalau yang ini tanduk rusanya dari bonggol ya, dari bonggolnya, jadi bagus, keras, tidak nambahin kayu lagi. Seperti ini bentuk detail bilahnya. Untuk materialnya sendiri keduanya menggunakan baja ini strip ya, baja strip steel disipu. Panjangnya yang ini 16,5 dia panjang dan sedikit lebar ya. Itulah keunikannya handmade. Jadi kadang meskipun kembar tapi beda pasti ada plus minusnya. Panjang 16,5, lebarnya 2,5 cm, tebalnya 2,5 mili. Kita cek di kertas AVS seperti ini ketajamannya, mantap lah. Untuk kebutuhan dapur enak, iris-iris dipegangnya pas, enak ya. Atau untuk filet. Terus nanti ketika ingin digrafir nama bisa di sini, kasih logo grafir nama. Ada tambahan biaya produksi tentunya, termasuk juga dibuatkan sarung kulit, itu ada tambahan biaya produksi seperti itu. Selanjutnya untuk yang ini, nah ini di sini kita karena potongan ya, kita tambahin kayu johar, kalih johar. Nah, seperti ini biar cakep. Yang ini sama ya, material strip, baja strip. Untuk panjang 16 cm, lebar 2,3 ya, 2,3 cm, tebalnya 2,5 milian sekitar itu. Karah stainless. Kita cek. Enak, cukupan. Oke ya, seperti itu. Barangkali ada yang berminat, silahkan. Sekedar informasi aja, kalau untuk hari-hari gini dalam keadaan ekonomi kita yang sedang memprihatinkan ini, harga itu relatif dan cenderung menurun, asal laku aja gitu, untuk survive kehidupan biar tetap berjalan. Oke, seperti itu mungkin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan berkah semuanya.
sehat semuanya. Amin Allahumma amin. Akhiran wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.